Jadi, saya ulang. Bulan ini adalah bulan di mana perpindahan kiblat, maka perbaiki sholat ini hal yang sangat penting karena sholat akan melahirkan 5 hal di 5 tempat. 1, akan berkah rezeki ada di kita. Amin. 2, akan beres urusannya di alam kubur. Alam kubur itu ada 2 yang membuat Anda tidak sukses. 1, dimulai dari kencing. Nabi itu lewat dari kuburan sama sahabat, loh kok ada terdengar tangis. Itu orang yang disiksa di kubur karena tidak beres kencing. Kencing itu ada 28 aturan. Kalau kencingnya nggak beres, wudunya nggak beres. Kalau wudu nggak beres, sholatnya nggak beres. Kalau sholat nggak beres, seluruh amal Anda nggak ada itu. Makanya kencing aja diatur. Ada istinjaknya, ada istibroknya. Istibrok itu nuntaskan. Nuntaskan pun ada 3 cara. 1 dengan deheb. Ayo semuanya. Dengan malah keluar. 2 dengan naik turunkan badan. 3 kalau laki diurut kemaluannya, kalau perempuan dipenjet-penjet di atas supaya tidak ada cipratan najis. Jangan main dicuk atoi. Aduh, paling kuning. Iya, ya tahu lah bodoh itu. Ya. Artinya apa? Supaya beres keadaan najis. Bahkan itu nanti aturannya ada 28, tidak boleh menghadap kiblat kalau di ruang terbuka. Bahkan itu pun harus ada istinja, ada istibrok. Itu pun tidak boleh di lubang binatang, itu pun tidak boleh, mohon maaf, di air yang mengenang. Semuanya ada aturannya. Jangan membuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Omai gede, toilet minum. Terus dibuka kok gini. Terus jalan kelonteng. Lato-lato, tek. Terutama anakmu, kalau anaknya kencing di sini, anak cewek, jangan cowok kok dibuka neng kene langsung diangkat, jangan dibukanya di sana. Malah dipamer kayak ini malah buyuk aja. Ini kenapa? Karena ini diatur dalam Islam. Karena kalau kencing nggak beres, wudunya nggak beres, wudu nggak beres, sholatnya nggak beres. Yang kedua, hukul ibad, hubungan di antara kalian. Utang rambayar, kemplang itu nanti akan jadi muflis. Siapa orang muflis? Orang yang bangkrut. Amalannya segunung, sholatnya, puasanya, semuanya. Tetapi dia tidak baik dengan tetangga. Karena dia utang nggak bayar, arisan memplang segala macam. Lalu untung nggak dilunasi, itu nah itu termasuk semuanya hal-hal yang hukul ibad, hak-hak hamba. Suka memfitnah, suka bikin hoax, suka iri, dengki, serai. Apa itu iri? Orang yang tidak suka kalau orang lain. Maka hari ini tidak ada door prize supaya kita tidak ada iri. Karena banyak penyakitnya BMI ini adalah, mohon maaf teman-teman guru migran ini, iri. Iri itu apa? SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. Ini kalau ada dia, kok ini dapat mobil, kita kok dapat payung, sialan. Pengennya kita dapat mobil karena dapat kalau mobilnya tabrakan, rasain syukurin mutiara. Sekarang untuk menutup, habis ini kita ada kelas surbat katanya, itu dibaca surat Al-Imran ayat 120. Orang itu jangan, semuanya jangan ada penyakit ini. Orang yang SMS senang melihat orang susah melihat orang senang. Al-Imran 120. Al-Imran 120, ini penyakitnya orang BMI. Nah, bojone lunga, semut daro, demen seneng karo aku malah karo BMI. Oh, tinggal lunga. Udah, ayo dibaca pelan-pelan. Mana mikrofonnya? Pakai mikrofon. Pakai mikrofonnya dinyalain. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Kalau kamu dapat kebaikan, dia sedih. Jika kamu tertimpa bencana, kalau kamu ditimpa pelan-pelan banyak anak-anak.
digo terangke kaya wedang mlebu. Alon-alon. Kok nafsu banget. Aku dibujuk. Istri saya sudah 3 anaknya. Lena dari saya. Istri saya itu 3 anaknya. Kan istri itu berapa? 1. Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. Iso bahasa Inggris ora? Is 1, is 2, is 3. Jadi istri berapa? 1. Makanya Rasulullah itu tanya, siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Ibu, kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? 3. Bapaknya? 1. Sampai di sini paham? Tidak. Jadi setuju dengan poligami? Tidak. Berarti gak paham. Gak bisa bahasa Inggris, gak bisa matematika, gak bisa berhitung, gak tahu mana dagu, mana jidat. Kelelawar tidurnya waktu berapa makannya, tapi minumnya dan kabeh. Pulang. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih. Hati-hati kalau kamu sedih kalau ada orang bahagia. Karena itu penyakit hasad. Iyyakum wal hasad, kata Nabi, hati-hati kalau kamu ada iri, dengki, serai, dawen, panas, ten, upan, tumbak, tucian, gedok, merpatu, fitnah, hibah, namimah, bagil, cetil, medit, demit, pelit. Kalau kamu ada orang lain baik, senang, kamu malah susah, itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Iyyakum wal hasad, kata Nabi. Mereka bahagia, kita sedih. Sebaliknya, lanjut. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira. Kalau dia ada bencana, rasain, syukurin. Mudah, saya ini yang shelter lah, wes, yang shelter lagi, diremnya mutar ya. Nah, itu. Tapi kalau ada orang begitu, gimana sikapnya? Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Maka kamu tetap sabar, bertakwa, jangan membalas itu semuanya dengan kejelekan. Jadi lagi, ini baru pertama tentang mohon maaf, itu nanti dalam keimanan, 2 di dalam amal soleh, bagaimana memproduksi amal soleh, 3 nanti dalam kesabaran, 4 dalam kebenaran. 4 inilah nanti yang akan orang sukses. Hari ini baru 1 poin tentang Sya'ban ini, turunnya ayat mengenai perpindahan kiblat. Yang kedua, turun mengenai sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shollu. Surat Al-Ahzab ayat 56 itu turun pas bulan Sya'ban. Maka mari kita berselawat sambil berban. Karena ini turunnya pas bulan Sya'ban. Kita selawat sambil ada surban. Mau pilih untuk silakan. Oke, bagi mas sekalian, sambil kita berinfak dengan sedekah, mari kita bersalawat ya. Allahumma shalli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin wa salatu wassalam. Allahumma shalli wa sallim ala jasadi sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam.
Sekalian, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak orang melalaikan, maka orang yang beramal di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimuliakan